Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Dua hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah, meski statusnya sudah tersangka, Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat untuk bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Kepala BGN Nanik SD yang menyatakan mengundurkan diri. Nanik beralasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pengumuman pengunduran diri Kepala BGN diumumkan di akun Facebook Nanik SD yang. Pengunduran diri Nanik telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan akan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Ia juga menyatakan permintaan maaf atas pengunduran dirinya yang mendadak kepada Presiden.
Namun ia menyatakan bersedia jika ditunjuk menjadi Dewan Pengawas BGN ke depannya. Ia juga mengaku trauma akut mengurus keuangan di BGN. Hingga kini pihak istana belum memberikan keterangan resmi terkait pengunduran diri Kepala BGN Nanik S. Deang. Sebelumnya Nanik S. Deang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN. Nanik S. Deang pada Juni lalu. Nanik S. Deang dilantik pada 8 Juni 2026 menggantikan Dandan Hindayana yang dicopot akibat kasus korupsi MBG. Dalam pelantikan Juni lalu, Nanik S. Deang berjanji lakukan efisiensi anggaran pada program MBG. Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Ya, Nanik S. Deang juga sempat mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai dapat lagi begitu Bu, atau yang maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Iya, sekolah-sekolah kaya itu. Kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini pasca Kepala BGN Nanik S. Deang menyatakan mengundurkan diri, kami sudah terhubung dengan Indira Utomo dan juga juru kamera Eri Nugraha di Gedung Badan Gizi Nasional. Selamat siang Indira, apa sih informasi yang baru yang Anda dapatkan di lapangan saat ini Indira? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Memang saat ini beredar informasi mengenai mundurnya Kepala Badan Gizi Nasional yakni Nanik S. Deang. Pengunduran diri ini sendiri dilakukan memang lantaran karena ingin melaksanakan pengobatan jantung di luar negeri. Dan kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh asisten khusus Presiden bidang komunikasi dan juga kebijakan yakni Dirgayuza Setiawan. Dan juga dikatakan oleh Dirgayuza bahwa Nanik ini telah melaksanakan pengunduran diri begitu atau pamit kepada Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026. Dan berdasarkan pantauan kami saat ini tepat di Gedung Badan Gizi Nasional memang tidak terlihat adanya aktivitas khusus terutama mengenai mundurnya Kepala BGN. Dan untuk pegawai dari BGN sendiri memang masih melaksanakan kegiatan perkantoran seperti biasa. Dan untuk dalam unggahan media sosial sendiri, Nanik juga mengatakan keberangkatannya ke luar negeri ini untuk mencari second option terkait kondisi kesehatannya yang memang butuh penanganan lebih lanjut. Dan karena kondisi kesehatannya tersebut, akhirnya Nanik mengundurkan diri menjadi keluar dari BGN begitu. Dan Presiden Prabowo juga sebelumnya telah menyetujui pengunduran diri tersebut, namun mengatakan meminta Nanik S. Deang nantinya untuk tetap menjadi Dewan Pengawas. Dan dikatakan oleh Nanik sendiri, nantinya ia juga akan terlibat di Dewan Pengawas ini utamanya menjadi ketua. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut siapa yang nantinya akan menggantikan Nanik S. Deang sebagai Kepala BGN. Dan meskipun masa jabatannya ini terbilang cukup singkat begitu, baru sekitar 1,5 bulan, namun Nanik S. Deang juga telah melaksanakan sejumlah langkah begitu untuk melaksanakan reformasi khususnya untuk program makan bergizi gratis dengan mengganti jajaran pimpinan BGN Eselon 1 yang terdiri dari 5 pejabat. Yang pertama ini ada sekretaris utama menjadi Dr. Lili Kamiliah, kemudian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yakni Dr. Prima Yosefin, kemudian Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Zainuri, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Dr. Mariman, dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Dr. Ketut Sumadena. Dan setelah itu juga dibentuk 11 tim untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh di BGN. Salah satunya adalah tim refocusing yang nanti menggunakan untuk recheck apakah 62 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis ini sudah tersalurkan dengan baik.
Dan untuk mundurnya Kepala BGN Nanik SD yang nanti sendiri akan ada konferensi pers secara terpisah. Dan terkait pengunduran diri ini sendiri juga menjadi sorotan begitu karena BGN menjadi salah satu lembaga yang memang cukup penting untuk menjalankan program gizi nasional dari pemerintah. Sementara itu Nova kami laporkan dan kembali ke studio. Iya, Indira, ini kalau kita lihat hari ini, apakah informasi terkait mundurnya Nanik SD ini karena alasan penyakit seperti itu? Apakah dimulai kapan dan sampai kapan seperti itu? Apakah juga ini berdampak kepada beberapa jabatan-jabatan lainnya di BGN, Indira? Ya, terkait pengunduran diri ini sendiri memang telah dilaksanakan berdasarkan informasi yang kami terima itu pada 22 Juli 2026. Dan untuk sampai kapannya sendiri memang kami belum mendapatkan informasi secara langsung karena memang dari beliau Nanik SD ini sendiri telah melaksanakan pengunduran diri. Namun kalau untuk pejabat yang baru dilantik ini memang kemarin sebelumnya telah dilantik sebelum Nanik SD yang ini melaksanakan pengunduran diri yang memang tujuannya untuk melaksanakan reformasi di Badan Gizi Nasional supaya program pemerintah ini ke depannya bisa tersalurkan dengan baik. Gitu Novel. Baik, terima kasih Indira Utomo dan juga juru kamera Eri Nugraha melaporkan langsung dari Gedung BGN Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.